Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mar'atus Syafa'ah dan teman saya yang membantu saya wawancara pada hari ini Rabiatul Adawiyah. Kami dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, jurusan PGMI. Izin observasi untuk mata kuliah bahasa Arab, Bu. Sebelumnya kalau boleh tahu Ibu siapa? Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Iki Dwi Saputri, biasa disapa dengan Ibu Ike. Di sini diamanahkan untuk memegang kelas 1 dan mata pelajaran bahasa Arab. Kalau Ibu berkenan, saya mau tanya beberapa hal tentang pembelajaran bahasa Arab di kelas ya, Bu. Iya, boleh, silakan. Nah, sebelum mengajar, apa saja yang biasanya Ibu siapkan? Yang pertama tentunya perangkat ajar seperti modul itu kita siapkan. Nah, sebelum masuk kelas. Jadi ketika kita masuk kelas itu sudah struktur apa yang mau kita sampaikan ke anak-anak. Nah, sebelum kita belajar juga biasanya kita buka dengan salam, kemudian juga sapaan dan doa. Kemudian juga kita membahas pelajaran sebelum-sebelumnya. Nah, baru nanti masuk ke pelajaran yang hari itu dipelajari yang seperti itu. Baik, Bu. Metode pembelajaran apa yang paling sering digunakan dan mengapa memilih metode itu, Bu? Nah, untuk metode ya kebetulan karena saya ngajarnya di kelas 1, ya metodenya masih dengan audio visual. Misalkan kayak hafal kosakata nih. Nah, anak-anak kan kalau misalkan disuruh nulis Arab, itu kan belum semuanya bisa. Paling kalau kelas 1 masih huruf hijaiyah yang bisa-bisa, itu kayak iya, a itu bisa. Dan kalau kita suruh nulis kosakata yang sudah bersambung, itu kan belum bisa. Jadi kita masih pakai audio. Nah, kita sama-sama begitu. Jadi lebih cepat juga ngapalnya, nangkapnya gitu. Nah, Ibu sebelum memulai materi baru, apakah biasanya ada tes atau kegiatan untuk mengetahui kemampuan awal siswa? Kalau iya, biasanya bentuknya seperti apa? Untuk mengetahui kemampuan siswa dari pelajaran sebelumnya. Jadi misalkan kita masuk nih minggu pertama materinya tentang asmaul fawakih, tentang buah-buahan kosakata. Nah, disitu kita menghafal, menyanyi gitu kan. Nah, kita contohkan, oh ini apel gitu. Nah, kemudian setelah masuk minggu kedua, nah itu kita tes. Yang pertama kita murojaah. Di murojaah, kemudian kita kasih kita murojaah hari ini tentang buah. Nah, mazal lughatul arabiyah apel. Apa bahasa Arabnya apel? Nah, nanti kan kita nyanyi dulu biasanya. Masalah itu baru kita tes pakai pertanyaan. Nah, itu ada yang bisa, Bu? Kami, Bu. Nah, gitu. Seperti itu biasanya. Kelas 1 ya. Terus bagaimana cara Ibu menilai kemampuan bahasa Arab siswa? Nah, kalau menilai kemampuan ya sesuai dengan karena kelas 1 dia belum banyak ditekankan untuk menulis ataupun ini, cuman kita menilainya dari hafalan kosakata mufradat. Biasanya paling banyak 5 gitu. Jadi kita kasih PR ataupun kita kasih nanti soal untuk maju ke depan, silakan yang hafal mufradat buah silakan maju. Nah, biasanya seperti itu. Nah, untuk kemampuan mendengar biasanya menggunakan cara atau instrumen, Bu? Biasanya dengan ini ya, Instrumen apa gitu? Misalkan ada pakai instrumen juga, biasanya kita bawa kadang speaker ke kelas kayak gitu kan. Nah, kita setelah tentang buah ataupun orang tentang keluarga seperti itu sih. Dan untuk kemampuan berbicara penilaiannya seperti apa, Bu? Kalau berbicara ya alhamdulillah kalau anak-anaknya ya semuanya udah jelas kalau bicara, cuman kalau kita menilai dari bacaannya gitu. Jadi kan kita misalkan gini, saya nyontoin, nah misalkan mauzun, nah anak-anak ngikutin mauzun, nanti kita tes satu-satu. Nah, bahasa Arab bisa misalkan ikutin Ibu qolidu kalami mauzun, nah dia nyebutin mauzun, nah pas atau enggak, nah jadi kita bisa nilainya gitu. Apakah Ibu menggunakan media seperti audio, video, atau media interaktif dalam pembelajaran dan penilaian bahasa Arab? Nah, untuk media kita biasanya menggunakan media gambar. Nah, kita contohkan gambar, kemudian kita cocokkan nih. Misalkan kita ajarin abun itu ayah, nanti kita taruh gambar ayah, kemudian cari huruf depannya huruf apa. Nah, mereka cari alif yang ada alifnya. Nah, baru ditempelkan itu biasanya.
Oke, Bu. Dilanjutkan dengan Iya, boleh. izin ya, Bu. Iya, iya, silakan. Nah, apakah ada rubrik atau kriteria khusus dalam penilaian siswa, Bu, seperti untuk penilaian pelafalan, kelancaran, penguasaan kosakata atau ketetapan bahasa, Bu? Nah, di situ kita di RPP kan juga ada kan ya nilai. Yang pertama nilai dari tulisan ataupun dari pelafasannya itu ada gitu. Kita pakai juga. Kemudian juga misalkan untuk nilai kita biasanya kan ada bentuk absen nilai. Nah, nanti sumatif 1, nah berapa nilainya nanti kita olah di kayak Excel kayak gitu. Selanjutnya, penilaian apa yang lebih sering Ibu gunakan? Apa berupa tes tertulis atau praktek langsung, Bu? Langsung praktek biasanya kayak seperti produk kan ya, karena masih kelas 1 gitu. Biasanya kesulitan apa yang paling sering Ibu alami saat belajar bahasa Arab? Kesulitan kalau dibilang sulit namanya kelas 1 itu kan masih fokusnya kayak gitu. Jadi kita untuk menekankan ke nulis juga kita belajar juga nulis Arab, cuman masih kayak huruf yang nyambungnya 2 kayak gitu. Nah, kesulitannya mungkin masih ditulis nulis Arab karena anak itu transisi ya dari TK ke SD. Nah, kayak gitu. Jadi kalau untuk nulis mungkin kesulitannya nulis. Nah, gitu. Nah, biasanya apakah ada kendala dari segi fasilitas atau media pembelajaran bahasa Arab, Bu, di sekolah ini? Kalau fasilitas, alhamdulillah dari sekolah itu memadai. Memadai dari ruang kelas juga. Mungkin kalau media, mungkin kita alhamdulillah juga pakai media yang gambar. Kemudian juga kadang audiovisual kayak kita gunakan laptop. Cuman karena sekolah kita baru masih banyak juga sarana yang belum lengkap kayak Infocus, kayak proyektor itu belum ada. Apakah waktu pembelajaran bahasa Arab yang tersedia sudah cukup, Bu? Atau dan kesulitan apa yang muncul karena keterbatasan waktu tersebut, Bu? Keterbatasan apakah waktu pembelajaran bahasa Arab waktunya yang tersedia itu sudah cukup, Bu? cukup. Kalau untuk kelas untuk SD ya itu kan 1 jamnya cuma 35 menit. Cukup untuk ini. Kalau SMA kan banyak ya, kurang lebih 5 ya, 45 menit 1 jam. Jadi untuk waktu cukup. Biasanya apakah Ibu ada kesulitan dalam menyusun modul ajar, Bu, asesmen atau rubrik penilaian bahasa Arab, Bu? Kalau menyusun ya kesulitan karena kita udah ada template-nya gitu. Nah, jadi kita menyesuaikan dengan pelajaran yang akan kita ajar. Gitu, durasi waktunya berapa gitu. Kemudian ada CPATP, capaian pembelajaran seperti itu. Baik, Bu, terima kasih. Nah, Bu, mungkin itu saja yang ingin kami tanyakan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan mau berbagi informasi dengan kami. Jawaban Ibu sangat membantu kami untuk tugas observasi. Mohon maaf juga kalau tadi ada pertanyaan yang kurang berkenan dan mengganggu waktu Ibu. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, aktivitas mengajarnya juga. Terima kasih. Udah selesai. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.